akan menjelaskan tentang konflik di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah dibagi menjadi 3. Yang pertama, konflik Palestina dan Israel. Yang kedua, konflik di Suriah. Yang ketiga, revolusi Melati. Di Timur Tengah merupakan wilayah yang syarat akan masalah keamanan dan konflik. Konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak hanya di dalam dimensi konflik internal negara, akan tetapi juga konflik antar negara, baik itu sama negara Arab maupun keterlibatan negara-negara non-Arab. Yang pertama, konflik di Palestina dan Israel. Konflik Israel dan Palestina merupakan konflik yang memakan waktu panjang setelah Perang Salib. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang memakan waktu panjang setelah Perang Salib yang pernah terjadi antara dunia timur dan barat. Konflik ini berlangsung lama, sejak tahun 1947. Konflik ini telah berlangsung selama 6 dekade. Ini juga menjadi agenda pertama dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering kita sebut dengan PBB, dan ratusan resolusi yang sudah dikeluarkan dalam PBB adalah surat yang menyatakan bahwa Inggris mendukung apresiasi Zionis dengan memfasilitasi pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 dan surat ini dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Arthur James Balfour, yang ditunjukkan kepada Lord Walter, seorang anggota terkemuka dari komunis Yahudi Inggris. Agresi militer Israel ke jalur Gaza. Upaya perdamaian konflik Israel dan Palestina. PBB menjadi mediator yang berusaha untuk memediasi kepentingan antara Palestina dan Israel. Mediasi yang dilakukan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditunjukkan untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina dan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB 242 dan 338, dan secara tidak langsung PBB sudah terlibat dalam upaya negosiasi Israel-Palestina. Keterlibatan tersebut dimulai sejak tahun 1947, yaitu tentang pemisahan Palestina menjadi negara Yahudi, negara Arab, dan Yerusalem mulai resolusi 181. 2. Penyelesaian konflik melalui perundingan Konferensi Madrid pada tahun 1991 dan Konferensi Oslo pada tahun 1993. 2. Konflik Suriah. Syria atau Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Barat. Negara Suriah mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 28 September 1941. Pada tahun 1970, negara Suriah ini di bawah pemimpinan Hafez al-Assad atau penguasa tunggal dan sektor dari Partai Ba'ath, dan kemudian pada tahun 2000 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya bernama Bashar al-Assad, dan pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang di sektor. Konflik Suriah ini bermulai dari grafiti di dinding sekolah yang dibuat anak-anak yang dapat diartikan rakyat ingin menyingkirkan lazim. Dan setelah menulis itu, 15 anak sekolah yang dianggap bertanggung jawab atas coretan tersebut ditahan dan ditangkap. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga disiksa. Itulah kekejaman pada saat pemerintahan yang dibuat oleh mereka.
adalah pemerintahan yang diktator. Pada awal tahun 2011, aksi-aksi demo mulai terjadi di Suriah. Mereka menuntut agar Bashar al-Assad mundur dari jabatannya. Akan tetapi sayangnya demo ini dibubarkan oleh tentara Suriah dan mengakibatkan ditahannya beberapa demonstran. Melalui Forum Keamanan PBB pada bulan Oktober 2011 dan Juli 2012, Amerika Serikat mendukung DAP, revolusi yang berisi kecemasan terhadap kekerasan yang dilakukan, akan tetapi gagal dikarenakan mendapatkan pertentangan dari Rusia dan Cina. Revolusi Melati merupakan sebuah revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan pasukan yang dianggap diktator, bermula dari Tunisia. Ini diibaratkan sebagai efek domino yang mampu mengajar cepat di kawasan Timur Tengah dan menyebabkan kestabilan politik. Revolusi Melati yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Revolusi di Tunisia bermula dari sebuah aksi bakar diri, dan ada satu orang melakukan aksi tersebut, yaitu Muhammad Bausi, seorang tukang sayur, dan ia berusia 25 tahun. Bausi adalah seorang sarjana lulusan S1 yang melakukan bakar diri di kota Sidi Bouzi akibat tidak terima barang dagangannya disita oleh polisi. Tersebut juga bentuk protes terhadap kepemimpinan Zain Abidin Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun. Aksi tersebut dilakukan pada tanggal 17 Desember 2010 menyulut semangat rakyat Tunisia yang merasa senasib dengannya. Aksi demonstrasi besar-besaran yang pada akhirnya membuat Ben Ali melarikan diri dari Tunisia. Pada tanggal 14 Januari 2011, Zain Abidin Ben Ali menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Tunisia. Pengumuman pengunduran diri ini disampaikan oleh Perdana Menteri Tunisia Muhammad Ghazouani lewat seluruh TV negara. Revolusi Melati di Mesir. Puncak revolusi Mesir terjadi pada tanggal 25 Januari 2011. Rakyat Mesir menuntut Hosni Mubarak untuk segera turun dari tahta kepresidenan karena dianggap oleh rakyatnya sudah tidak mampu untuk memimpin Mesir. Ribuan rakyat Mesir berkumpul di alun-alun Tahrir untuk melakukan demonstrasi pada tanggal 28 Januari 2011. Pemerintahan Mesir menutup segala akses komunikasi untuk menghambat suatu gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat Mesir. Pada tanggal 10 Februari 2011, Mubarak menyerahkan kekuasaan kepada Omar Suleiman. Revolusi Melati di Libya. Revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir berhasil menurunkan Presiden Ben Ali dan Hosni Mubarak. Revolusi di Libya dimulai pada malam hari tanggal 15 Februari 2011. Sekitar 2.000 penduduk Libya melakukan demonstrasinya di depan markas polisi di depan
disusul dengan penangkapan aktiva HAM bernama Fathil Tebil. Muhammad Fathil menjawab tuntutan masyarakat Libya dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh tentara milik pemerintahan Libya sendiri maupun dengan membayar tentara bayaran. DK PBB mengeluarkan resolusi DK PBB nomor 1970 pada tanggal 26 Februari 2011. Revolusi tersebut meminta kepada pemerintah Libya untuk menghentikan tindakan represifnya terhadap penduduk sipil. Namun resolusi ini tidak dijalankan. PBB kembali mengeluarkan revolusi DK PBB nomor 1973 tahun 2011 yang menjadi landasan atas investasi terhadap Libya. Pada tanggal 18 Maret 2011 dibentuklah koalisi negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Investasi di Libya dimulai dengan adanya ketentuan mengenai no-fly zone atau zona larangan terbang sebagai awal dimulainya investasi kekuasaan di Libya. Tanggal 20 Agustus 2011 dilaporkan bahwa pihak posisi telah berhasil menguasai kota sumber minyak di Buga. Kebebasan rakyat Libya dikumandangkan pada tanggal 22 Agustus 2011 bersama dengan jatuhnya kota Tripoli dan tanggah pihak posisi. Akan tetapi Muhammad Khafif menghilangkan dan tidak diketemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konflik Asia. Konflik di Asia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Konflik perbatasan Asia Tenggara, 2. Konflik Asia Selatan, 3. Konflik Asia Timur. Pertama, saya akan membahas tentang konflik perbatasan Asia Tenggara. Konflik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah A. Konflik Pulau Sipadan dan Likitan. Konflik Sipadan dan Likitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan luas 50 meter dan Pulau Likitan luas 18 meter. Konflik Indonesia dengan Malaysia ini berawal pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara yang secara bersamaan memasukkan Pulau Sipadan dan Likitan dalam batas-batas wilayahnya. Pada pertemuan selanjutnya, tanggal 22 September 1969, yang menetapkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan dalam status quo, yang berarti tidak boleh ditempati, diduduki maupun dimanfaatkan, baik oleh Indonesia ataupun Malaysia. Akan tetapi, Malaysia memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun fasilitas pariwisata di kedua pulau tersebut. Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi, yaitu ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui ICJ, International Court of Justice, dalam sidang di Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Bukti yang diajukan Malaysia adalah pernyataan bahwa sejak tahun 1971 Malaysia telah membuktikan pemberian perlindungan terhadap kedua wilayah tersebut, seperti mengeluarkan perlindungan penyu, pembangunan mercusuar
di Ligitan. Pada tahun 1962, akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan resmi menjadi milik Malaysia. B. Konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly dikelilingi oleh beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina. Kepulauan Spratly pada awalnya merupakan sebuah pulau yang tidak layak dihuni. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pulau ini merupakan gagasan karangan laut. Kepulauan Spratly terdapat pula kandungan gas alam dan mempunyai letak yang strategis. Konflik Laut Cina Selatan memanas pada 1947. Tiongkok, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Taiwan menjadi pihak yang bersengketa atas masalah ini. Akibat perebutan klaim wilayah atas Laut Cina Selatan beserta Kepulauan Spratly antara Tiongkok dan negara-negara proses damai di Laut Cina Selatan yang diprakarsai ASEAN tidak hanya dimulai dari pertemuan ASEAN, namun tetapi juga dari prakarsa Indonesia sejak tahun 1990-an melalui Lokakarya Laut Cina Selatan sejak 1980-an, sehingga disepakatilah DOC antara Tiongkok dengan ASEAN di Kamboja pada 4 November 2002 sampai saat ini pada 4 November 2002. Namun hingga saat ini upaya yang dilakukan ASEAN belum dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. C. Konflik Thailand dan Kamboja. Konflik antara Thailand dan Kamboja terjadi kaitan kepemilikan kuil Preah Vihear yang termasuk daftar warisan sejarah dunia oleh UNESCO. Hal ini disebut gembira oleh pemerintah Kamboja. Akibatnya terjadilah kontak senjata antara tentara militer Kamboja dengan Thailand di perbatasan dekat kuil Preah Vihear yang menjadi jantung sengkela antara kedua negara. Pada tanggal 15 Oktober 2008 dan 3 April 2009 mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua anggota militer. Pertemuan trilateral antara Menlu Indonesia, Marty Natalegawa, Menlu Thailand, Kasipiromi, dan Menlu Kamboja, Hornanpo, memastikan bahwa Thailand dan Kamboja memastikan untuk tetap menyelesaikan masalah konflik mereka dengan cara damai. 2. Konflik di Asia Selatan. Konflik di Asia Selatan terbagi menjadi dua, yaitu konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Konflik India-Pakistan merupakan konflik yang sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan karena konflik tersebut melibatkan dua negara besar sekaligus. Dominan dasar SAARC, faktor yang melatar belakangi persengketaan antara faktor agama di mana terjadi konflik antara penduduk beragama Islam dengan penduduk yang beragama Hindu. Pembagian wilayah Kashmir, masalah terorisme dan nuklir juga menjadi persoalan lain antara India dan Pakistan yang bersumber dari aspek agama. Perebutan wilayah Kashmir menjadi konflik terlama yang dihadapi oleh kedua negara. Perselisihan antara wilayah Kashmir menyangkut persoalan agama dan politik. India dominasi oleh penganut agama Hindu, sementara Kashmir dan Pakistan didominasi oleh orang Islam. Pada tanggal 5 Januari 2004, dimulainya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Perdana Menteri Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf, yaitu berupa kesepakatan di antara kedua pemimpin untuk memulai dialog menyeluruh yang pada akhirnya juga akan menyelesaikan konflik Kashmir. Namun, ketegangan antara India dan Pakistan kembali meruncing pada tanggal 27 Desember 2008 hingga sekarang. Kedua, perang saudara di Sri Lanka.
Sri Lanka merupakan bekas koloni Inggris dan memperoleh kemerdekaan tahun 1948. Sejak kemerdekaan, negara ini menghadapi konflik etnis internal yang terjadi antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil. Pada tahun 1970-an, muncul pergerakan separatisme Tamil. Salah satunya adalah Gerakan Perjuangan Pembebasan Macam Tamil atau Liberalization League of Tamil Element atau LTTE. Tujuan dari gerakan separatis ini adalah untuk membentuk sebuah negara merdeka. Konflik etnis dan politik ini telah menewaskan puluhan ribu penduduk Sri Lanka dan hampir setengah juta diantaranya mengungsi, merusak bisnis, merusak kekayaan dalam skala masif, dan menghabiskan banyak anggaran. Situasi berlangsung hampir sepanjang 30 tahun hingga LTTE tersedia menyerah pada 17 Mei 2009 akibat keputusan mengakhiri operasi militer oleh Presiden Raja Pakse. Oke, yang ketiga, konflik di Asia Timur. Yang pertama ada konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara Korea Utara dan konflik Selatan terjadi sejak berakhir Perang Dunia II. Konflik antara keduanya disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah sengketa, sekitar puluhan kilometer dari Pulau Yeonpyeong, dan Korea Utara tanpa peringatan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas kembali oleh Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mulai berkuasa pada tahun 1998. Ia mengumumkan Sun Sino Policy, sebuah kebijakan yang bertujuan meningkatkan interaksi antara kedua negara. Akan tetapi pada November 2010, Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan artilen dari Korea Utara yang menyebabkan kematian 2 warga sipil dan 2 anggota militer Korea Selatan. Akibatnya, konflik keduanya berlanjut hingga sekarang. Yang kedua, konflik Tiongkok dan Jepang. Kepulauan Senkaku adalah pulau tak bertuan dan tak berpenghuni. Pada zaman restorasi Meiji tahun 1885, pemerintah Jepang melakukan servisiti yang hasilnya pulau tersebut tidak ada pemiliknya. Pada tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa di Kepulauan Senkaku banyak sumber alam mineral dengan nilai sekitar $1 triliun Amerika Serikat. Akibatnya, Pulau Senkaku menarik perhatian dunia, terutama Tiongkok. Sidang keamanan PBB tanggal 20 Mei 1972 memutuskan Amerika Serikat mengembalikan Okinawa termasuk Pulau Senkaku atau Tiongkok menyebut Pulau Diaoyu kepada Jepang. Sejak lepas dari Amerika hingga kini banyak kasus terjadi persengketaan antara Tiongkok dan Jepang. Saya akan membahas konflik di Eropa. Konflik di Eropa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konflik di Bosnia dan Herzegovina. Yang kedua, konflik di Nagorno dan Karabakh. Yang ketiga, konflik di Ukraina. Konflik di Eropa. Konflik di Eropa merupakan kawasan yang sering terjadi perebutan pengaruh antara kekuasaan dan kawasan. Hal itu dapat diketahui dengan melihat sejarah peradaban awal Eropa hingga memasuki abad ke-20. Beberapa konflik yang terjadi di Eropa. Yang pertama, konflik Bosnia dan Herzegovina. Negara Bosnia merupakan bekas wilayah dari negara besar Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Pada bulan Maret 1992, Bosnia menyatakan kemerdekaannya melalui referendum yang diikuti oleh etnik Bosnia, etnik Kroasia, dan pendukung kemerdekaan Bosnia. Namun, kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnik Serbia. Kemerdekaan ini juga dianggap tidak sah karena pemerintahan Yugoslavia menolaknya. Penolakan ini atas dasar pemikiran Slobodan Milosevic yang ingin menyatukan kembali wilayah-wilayah Yugoslavia peninggalan Tito. Ia memiliki ambisi untuk mengubah Yugoslavia menjadi Serbia Raya, sebuah negara yang penduduknya hanya diisi oleh etnis Serbia. Penolakan atas tuntutan kemerdekaan Bosnia juga direspon oleh pemerintahan Yugoslavia dengan mempersenjatai orang-orang Serbia beserta para milisi yang tinggal di Bosnia untuk menguasai sepenuhnya tanah Bosnia.
Perang antara etnik Bosnia dan Kroasia melawan Serbia pun akhirnya tidak dapat dihindari. Pada Mei 1992, PBB akhirnya turun tangan dan menjatuhkan sanksi dan embargo internasional terhadap Yugoslavia. PBB juga membentuk pasukan perdamaian bagi Bosnia, UNPROVOR, Serbia di bawah perintah Yugoslavia. Kemudian menargetkan penyerangan terhadap zona aman PBB. Pasukan Serbia berhasil menaklukkan 2 wilayah yang termasuk zona aman PBB, yaitu wilayah Tuzla dan Srebrenica. Aksi penyerangan dan pembantaian yang dilakukan pasukan etnis Serbia di zona-zona aman PBB membuat PBB dan NATO geram. Sejak pada bulan Agustus 1995, pasukan PBB dan NATO melakukan operasi militer gabungan untuk menghancurkan basis-basis militer pasukan Serbia di Bosnia. Slobodan Milosevic selaku pemimpin dari pasukan etnik Serbia menyatakan menyerah dan bersedia mengikuti perundingan damai. Tanggal 14 Desember 1995, pihak Serbia dan Bosnia dan Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Yang kedua, konflik Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh merupakan wilayah yang di kawasan pegunungan Kaukasus yang diapit oleh Laut Hitam dan Laut Kaspia. Secara geografis, wilayah Nagorno-Karabakh terletak di wilayah Azerbaijan, namun komposisi penduduknya didominasi oleh etnis Armenia. Konflik memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh muncul ketika Mikhail Gorbachev kala menjadi presiden Uni Soviet pada tahun 1985. Ia mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Salah satu kebijakan tersebut yaitu Glasnost, memuat adanya kebebasan masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depannya sendiri. Dan akhirnya Armenia dan Azerbaijan pun akhirnya memerdekakan diri dan menjadi negara berdaulat. Akibat munculnya perang perebutan wilayah Nagorno dan Karabakh, negara Armenia dan Azerbaijan, perang tersebut terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama yang dimulai pada tahun 1988 hingga 1991 dan fase kedua ini terjadi pada tahun 1992 hingga 1994. Fase yang pertama dari 1988 hingga 1991, fase ini disebut juga sebagai fase konflik antar etnis. Ini ditandai dengan konflik tertutup antara etnis Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno dan Karabakh. Konflik pada fase 1 ini cenderung masih berupa kontak senjata yang intensitasnya dan ruang lingkupnya masih terbatas. Dan fase kedua disebut juga sebagai fase konflik antar negara. Konflik ini bermula ketika Uni Soviet runtuh dan wilayah Armenia dan Azerbaijan menjadi negara berdaulat. Fase kedua ini merupakan fase perang terbuka antara negara karena masing-masing pihak mulai menunjukkan pasukan militer dan berbagai persenjataan beratnya. Perang akhirnya berakhir pada tahun 1994 dengan kemenangan kubu etnis Armenia. Namun, persengketaan atas status Nagorno dan Karabakh tetap berlanjut hingga sekarang karena belum mencapai titik temu atas solusi yang baik bagi kedua negara. Yang ketiga, saya akan membahas konflik yang berada di Ukraina. Ukraina merupakan salah satu negara bekas pecahan Uni Soviet yang berada di kawasan Eropa Timur. Pada tahun 2010, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych yang berasal dari etnis Rusia, cenderung condong ke Rusia dan menguntungkan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintahan Ukraina bergabung dalam kerjasama dagang dengan Uni Eropa. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa akan lebih memajukan Ukraina daripada harus bekerja sama dengan Rusia. Namun, pada akhir tahun 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antara Ukraina dan Uni Eropa dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. Rakyat Ukraina kemudian melakukan demonstrasi memprotes keputusan Presiden Yanukovych di ibu kota Kiev. Parlemen Ukraina akhirnya memutuskan untuk mengabulkan tuntutan para demonstran dan melengsarkan Yanukovych pada bulan Februari 2014. Lengsernya presiden yang pro-Rusia ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman kepentingan ekonomi dan keamanan negara karena Ukraina tentu akan ikut terlibat dan berhubungan dengan NATO.
Pada Maret 2014, sejumlah milisi pro-Rusia menyandra gedung pemerintahan setempat dan menggelar referendum secara sepihak yang dimenangkan milisi pro-Rusia. Sejumlah milisi pro-Rusia melancarkan aksi serupa dengan menduduki gedung-gedung pemerintahan setempat. Para milisi yang berhasil menduduki gedung pemerintahan mendeklarasikan negara Republik Rakyat Donetsk di Provinsi Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk di Provinsi Luhansk. Ukraina menyerukan ancaman akan menurunkan pasukan ke Ukraina Timur jika kedua provinsi tersebut tidak mau membatalkan deklarasinya. Pada tanggal 15 April, ultimatum dari pemerintah Ukraina untuk membatalkan deklarasi tidak diindahkan oleh milisi di Ukraina Timur. Pemerintahan Ukraina akhirnya mengirimkan pasukan ke Ukraina Timur untuk menundukkan kaum separatis yang dipimpin oleh milisi pro-Rusia yang juga disebut Perang Donbas. Hingga akhir bulan September 2014, jumlah korban tewas akibat Perang Donbas dilaporkan sudah menembus angka 3.500 jiwa lebih. Perang ini juga membuat hubungan antara Rusia dan negara-negara barat yang pro-Ukraina akan menegang dan berakibat pada saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang konflik di Afrika. Konflik di Afrika cenderung rawan dengan adanya konflik. Bahkan sebagian besar negara-negara di Afrika masih bergejolak hingga saat ini. Beberapa konflik yang melanda di wilayah ini adalah seperti yang pertama, konflik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam berupa sumber mineral yang sangat dibutuhkan untuk industri. Sebelumnya, negara Kongo bernama Zaire dan di bawah pemerintahan Mobutu yang pro-Amerika, Mobutu telah mengeksploitasi sumber kekayaan negeri Zaire selama 30 tahun dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir elit dan rezim yang berkuasa. Pada dekade 90-an, muncullah kekecewaan dan ketidakpuasan dari rakyat terhadap rezim Mobutu yang korup ditambah dengan kondisi ekonomi Zaire yang hancur. Suku Tutsi yang anti-Mobutu membentuk aliansi baru bernama Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire atau bisa kita singkat AFDL-CS. Pembebasan Kongo Zaire juga mendapatkan dukungan pasukan tentara dari negara Angola, Burundi, Rwanda, Uganda untuk menumbangkan rezim Mobutu. Perang tak terhindarkan antara pasukan gabungan AFDL dengan pemerintah Zaire. Konflik Kongo ini secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yaitu Perang Kongo I dan Perang Kongo II. Perang Kongo I pada tahun 1996 sampai 1997. Perang Kongo I terjadi antara pasukan Zaire dengan pasukan dari AFDL dan milisi anti-Mobutu. Dengan demikian, pasukan dari negara Zaire harus menghadapi gabungan kekuatan dari 4 negara sekaligus, yaitu yang pertama Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda. Korban jiwa yang timbul akibat pertempuran tersebut mencapai 300 orang lebih dan menjadikan salah satu peristiwa pertempuran paling berdarah selama Perang Kongo pertama. Pasukan gabungan AFDL berhasil menumbangkan rezim Mobutu dan menduduki ibu kota Reze di Kinshasa. Laurent Désiré Kabila selaku pemimpin kelompok AFDL kemudian mengambil alih pemerintahan dan menjadi presiden Zaire. Dalam mengawali pemerintahan yang baru, Laurent Désiré Kabila mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo atau RDK. Yang kedua, Perang Kongo II pada tahun 1996 sampai 1997. Perang Kongo II dilatar belakangi oleh berubahnya sikap dan kebijakan Presiden Laurent Désiré Kabila terhadap negara-negara sekutu yang membantu dalam menggulingkan rezim Mobutu. Kabila juga memerintahkan seluruh pasukan Rwanda dan maupun Uganda meninggalkan negara RDK. Akhirnya, hubungan antara RDK dengan Rwanda dan Uganda merenggang. Dalam waktu singkat, pasukan gabungan yang sama-sama anti Kabila tersebut berhasil merebut kota-kota penting di RDK Timur. Presiden Kabila menyerukan kepada para penduduk untuk mempersenjatai diri untuk melawan pasukan gabungan RCD. Presiden juga pergi ke luar negeri mencari dukungan dari negara-negara di Afrika. 4 negara Afrika, Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe bersedia mengirimkan pasukan untuk membantu negara RDK.
Pertempuran berskala besar tidak terhindarkan antara pasukan gabungan RTK, Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe melawan pasukan gabungan pemberontak dari RCD, Rwanda, dan Uganda. Pertempuran kedua belah pihak tidak berlangsung secara frontal, melainkan lebih bersifat gerilya. Akibat pertempuran yang melibatkan beberapa kelompok dan negara ini, keluarga sipil menjadi korban paling besar akibat perampasan, pelecehan, bahkan pembantaian. Perang yang berlarut-larut dan tidak jelas akhirnya menemui jalan buntu. Pihak-pihak yang terlibat perang sepakat untuk berunding pada Juni 1999 di Lusaka, Zambia. Negara yang mengikuti perundingan adalah RTK, Angola, Namibia, Zimbabwe, Rwanda, dan Uganda. Kemudian sepakat untuk mengakhiri konflik bersenjata. Meskipun demikian, baku tembak dalam skala kecil masih terus terjadi antara milisi pro-Kabila melawan milisi anti-Kabila. Yang kedua, konflik Afrika Tengah. Negara Republik Afrika Tengah dipimpin oleh Presiden Francois Bozizé yang berhasil memerintah Afrika Tengah sejak tahun 2003 melalui pemberontakan kudeta militer. Naiknya Bozizé menjadi penguasa Afrika Tengah memunculkan respon ketidakpuasan dan pemberontakan dari kelompok-kelompok kontra pemerintah. Pada tahun 2012, muncullah kelompok pemberontakan baru bernama Convention Patriotique pour la Salut de Bordeaux, atau bisa kita singkat CPSK. Kelompok pemberontak CPSK tersebut kemudian membentuk aliansi dengan kelompok pemberontak sebelumnya, yaitu EFDR dan CPJP. Dan terbentuklah Seleka atau aliansi CPSK, CPJP, dan UFDR. Lahirnya pemberontak Seleka menjadi pemicu perang sipil di Afrika Tengah yang berakibat pada krisis perkembangan sosial politik negara tersebut. Seleka memulai aksi pemberontakannya sejak Desember 2012 dengan berturut-turut menyerang dan menguasai kota-kota strategis di Afrika Selatan. Pada Januari 2013, masuk pula bantuan pasukan dari Kamerun, Gabon, Kongo, dan Afrika Selatan ke dalam ibu kota Afrika Tengah. Pada bulan Januari 2013, itu juga diputuskanlah untuk melakukan gencatan senjata akibat semakin kompleksnya konflik dan beratnya medan pertempuran. Perjanjian damai ditandangi di Libreville, Gabon dengan poin penting bahwa pasukan Seleka harus direkrut menjadi tentara negara Afrika Tengah dan Presiden Bozizé harus mengundurkan diri dari Presiden Afrika Tengah serta segera diadakannya pemilu legislatif baru. Yang ketiga, konflik Sudan. Sudan terdiri dari dua etnis yang berbeda yang menjadi rawan untuk memicu konflik sipil. Di Sudan, pada bagian utara, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Arab dengan mata pencarian yang beragam, meliputi pegawai, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Sedangkan di Sudan, bagian selatan terdiri dari mayoritas etnis Afrika yang bermata pencarian sebagai petani dan pengembala. Pembangunan dan tingkat pendidikan di Sudan Selatan juga relatif rendah dari Sudan bagian utara. Hal ini membuat wilayah Sudan Selatan kurang maju dan tertinggal. Konflik mulai muncul antara pemerintah Sudan pusat di utara dengan para kelompok bersenjata dari Sudan Selatan yang menginginkan keadilan. Awal konflik dipicu atas keputusan Presiden Nimeri pada tahun 1993 yang mengumumkan bahwa akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah Sudan. Pada tahun 1985, Presiden Nimeri lengser dari jabatannya akibat terjadi kudeta. Setahun setelahnya, tahun 1986, diadakanlah pemilihan umum di seluruh Sudan untuk mendapatkan pemerintahan demokratik Sudan yang baru. Pemerintah terpilih kemudian mengadakan perundingan damai dengan SPLA dengan agenda mengakhiri darurat nasional. Perundingan tidak mencapai kesepakatan karena tuntutan tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok beraliran religius bernama National Islamic Front atau disingkat NIF. Konflik dan pertempuran antara pemerintah Sudan dan SPLA terus berlangsung hingga memasuki tahun 90-an. Memasuki tahun 1991, kondisi konflik di Sudan semakin kompleks karena kelompok anti pemerintah baru bernama National Democratic Alliance atau NDA yang anggotanya terdiri dari partai oposisi yang kelompok etnis di Sudan Utara. Kemunculan NDA membuka front perang baru di Sudan sehingga perang sipil di Sudan pun berubah menjadi konflik tiga kubu, yaitu Sudan Tengah,
yaitu pemerintah pusat, Sudan Selatan atau SPLA, dan Sudan Timur Laut atau NDA. Tepatnya pada Januari 2002, diputuskan untuk melakukan gencatan senjata antara pemerintah Sudan dengan SPLA, dan untuk selanjutnya dilakukan perundingan damai bersama. Perjanjian damai pun tercapai pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. Pada Januari 2011, diadakan referendum yang menghasilkan keputusan kemerdekaan bagi Sudan. Salva Kiir merintis sebagai presidennya, meskipun antara Sudan dan Sudan Utara dan Sudan Selatan telah melakukan perdamaian, namun Sudan masih dibayangi dan beragam konflik perang sipil akibat beragam perbedaan ketidakpuasan dengan pemerintah maupun adanya motif kepentingan saling yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan alam Sudan. Yang keempat, konflik di Somalia. Keragaman suku yang tinggal di Somalia tidak diimbangi dengan persatuan dan keharmonisan. Perbedaan dan keragaman suku di Somalia cenderung menjadi penyebab munculnya konflik dan perang sipil. Konflik di Somalia sudah berlangsung sejak tahun 1988 dan berkembang menjadi perang sipil pada tahun 1991, yang bahkan masih berkembang hingga sekarang. Sejak tahun 1969, Somalia dipimpin oleh Muhammad Said Barre yang memerintah secara otoriter. Kondisi domestik Somalia juga semakin memburuk akibat merosotnya perekonomian negara dan semakin jenuhnya rakyat terhadap gaya pemerintahan otoriter rezim Barre. Kepemimpinan Barre ini kemudian memunculkan kelompok-kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Beberapa kelompok pemberontak yang menentang rezim Barre diantaranya adalah: pertama, Somalia Salvation Democratic Front atau SSDF. Yang kedua adalah Somalia National Movement atau SNM. Yang ketiga, Somalia Patriot Movement atau SPM. Dan yang keempat, United Somalia Congress atau USC. Banyaknya kelompok-kelompok pemberontak tersebut berhasil menggulingkan rezim Barre pada tahun 1991. Namun, kelompok pemberontak yang dulu memiliki satu misi, yaitu menggulingkan rezim Barre, malah menjadi saling perebutan kepemimpinan atas Somalia. Dan akhirnya terbentuklah sebuah negara dalam negara. Karena kelompok-kelompok tersebut, mereka mendeklarasikan negara di atas wilayah yang dikuasainya, yaitu yang pertama adalah Somalia National Movement, yang kedua Somalia Salvation Democratic Front, yang ketiga Somalia National Front, dan yang keempat United Somalia Congress, yang kelima Transitional Federal, dan yang keenam adalah Transitional Court Union. Pasukan perdamaian PBB maupun pasukan perdamaian yang dibentuk oleh Afrika yang disebut African Union Mission in Somali belum mampu menyelesaikan perang sipil yang terjadi di Somalia, sedangkan korban terus berjatuhan akibat perang, kelaparan, dan penyakit akibat buruknya kondisi di Somalia. Beberapa konflik di Amerika Latin. Yang pertama, konflik di Kolombia. Yang kedua, konflik di Peru. Yang ketiga, konflik di Venezuela, Kolombia. Konflik di Kolombia. Kolombia merupakan sebuah negara di Afrika Latin yang terletak di wilayah paling utara. Kolombia sejak dahulu dikenal sebagai negara yang sering dilanda konflik bersenjata. Bahkan hingga kini pun masih sering terjadi. Konflik bersenjata di Kolombia berawal sejak tahun 1920-an. Dimulai dengan gelombang protes dari para petani lokal akibat buruknya kondisi petani selama bekerja di ladang para tuan tanah. Para petani menghimpun massa kekuatan untuk melancarkan aksi protes dengan membawa paham perjuangan sosialisme dan komunisme. Para simpatisan dari sayap kiri tersebut kemudian membentuk Partai Komunis Kolombia (PKK) dan menjalin kontrak dengan milisi-milisi petani Kolombia. Pada tahun 1964, pemerintahan Kolombia melakukan penyerangan ke markas milisi petani di Kolombia Selatan atas dukungan kubu partai konservatif dengan juga negara Amerika Serikat. Atas penyerangan ini, para milisi, petani, dan simpatisan yang berideologi sosialisme komunis menyatukan kekuatan untuk membentuk kelompok blok selatan yang kemudian bertransformasi menjadi FARC, EP, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, Tentara Rakyat.
FARC merupakan kelompok bersenjata yang memperjuangkan pendirian pemerintahan komunis yang memperjuangkan nasib para petani Kolombia. FARC pada awalnya merupakan kelompok militer yang hanya beroperasi di kawasan pelosok Kolombia, namun memasuki tahun 1980-an, FARC memulai memperluas area operasional ke kawasan kota dan melancarkan serangan terhadap pasukan militer Kolombia. Sebagian anggota FARC juga dikirim ke Vietnam maupun Uni Soviet untuk memperoleh pelatihan militer, sehingga pasukan FARC menjadi semakin teguh dan berbahaya. Adanya pemerintahan baru yang meningkatkan perlawanan terhadap FARC membuat kekuatan FARC mengalami penurunan dan identitas baku tembak juga lebih sedikit. Pada tahun 2010, pemerintah Kolombia menyatakan bahwa FARC masih memiliki pasukan sebanyak 5.000 personil dan ratusan sandera dari pihak sipil. Konflik di Peru merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang berbatas dengan Ekuador dan Kolombia di sebelah utara, serta Brazil di sebelah timur. Wilayah Peru terbagi ke dalam 3 zona utama, yaitu zona pantai di sebelah barat, zona pegunungan di bagian tengah, dan zona hutan di sebelah timur. Zona pantai merupakan zona paling maju dan merupakan pusat aktivitas perekonomian di Peru, sedangkan zona pegunungan di hutan merupakan wilayah minim pembangunan dan cenderung tersioner dari pusat kota Peru. Pembangunan yang tidak merata, kemiskinan dan lebarnya kesenjangan sosial di Peru mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang tidak puas dengan pemerintahan dan menginginkan keadilan. Salah satu kelompok pemberontak paling disegani di Peru adalah Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso, Partai Komunis Peru Jalan Bersindau. Sendero Luminoso merupakan kelompok pemberontak berhaluan komunis Maoisme yang dipimpin oleh Abimael Guzman. Kesuksesan Sendero Luminoso mengembangkan kelompoknya dan memperlebar wilayah kekuasaannya tidak lepas dari strategi diterapkan di antaranya. Yang pertama, keahlian dalam menarik simpatisan masyarakat lokal. Yang kedua, langkah memberikan tanah hasil jarahnya dari tuan tanah kepada para petani. Menyediakan layanan-layanan masyarakat kepada penduduk setempat, melakukan intimidasi dan ancaman bagi penduduk yang menantang kelompoknya. Pemerintah di Peru mencoba mendeteksi dan bekerja sama dengan penduduk untuk menyediakan informasi terkait pergerakan Sendero Luminoso. Wilayah-wilayah pelosok mulai mendapat perhatian dan dibangun fasilitas-fasilitas umum. Langkah pemerintah ini direspon positif oleh penduduk dan mereka semakin kooperatif. Pada tahun 1990-an, Peru dipimpin oleh presiden yang baru, yaitu Alberto Fujimori. Presiden Fujimori melakukan perubahan radikal untuk mengembangkan stabilitas di Peru. Bahkan, sejak kepemimpinannya, Peru seakan menjadi negara diktator. Beberapa kebijakan di Peru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggantikan sejumlah besar petinggi militer yang dianggap kurang loyal kepada pemerintah. Yang kedua, menghemat anggaran negara secara ketat untuk membebani perekonomian. Yang ketiga, memberi legislasi kepada militer untuk mempersenjatai petani melawan pemberontakan. Yang keempat, melakukan pihak organisasi dan menggerakkan militer untuk membubarkan Kongres dan konstitusi negara. Kebijakan kontroversial Presiden Fujimori tersebut akhirnya membuahkan hasil, dan semakin baiknya perekonomian di Peru dan keberhasilan dalam menangkap Abimael Guzman beserta tokoh-tokoh penting pemberontakan Sendero Luminoso. Setelah tertangkapnya Guzman, kekuatan Sendero Luminoso mengalami penurunan tajam, dan ribuan anggotanya menyerahkan diri kepada pemerintahan di tahun 1994 dengan jaminan mendapatkan pengampunan hukum. 3. Konflik Venezuela-Kolombia.
Venezuela sejak dekade 1974 telah menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dalam hal perekonomian sehingga Venezuela menganut kebijakan ekonomi liberal kapitalis pada masa ini. Muncul juga perbedaan keras yang mencolok antara si kaya, kaum berjenis, dan kaum miskin, kaum proletar di Venezuela sehingga juga mempengaruhi stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan negara tersebut. Memasuki tahun 1998, wajah Venezuela berubah setelah presiden terpilih baru Venezuela yaitu Hugo Chavez mengalahkan revolusi Bolivian. Di bawah kepemimpinan Chavez, Venezuela diubah menjadi negara sosialis. Revolusi Boliviana ini merupakan langkah konkret Chavez selaku presiden Venezuela untuk mensejahterakan rakyat dan terbebas dari jerat neoliberalisme yang ditanam oleh Amerika Serikat. Chavez menganggap bahwa neoliberalisme tidak akan mampu mensejahterakan rakyat miskin. Justru sebaliknya akan semakin memperdaya para pemilik modal kaum berjuis dengan cara mengeksploitasi rakyat miskin sebagai pekerja. Pemerintah Venezuela juga menatap kebijakan luar negeri yang memiliki visi untuk mengintegrasikan kawasan Amerika Latin dan Karibia ke dalam sebuah blok regional berbasis sosialisme. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan memberikan dukungan tertutup kepada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atau FARC. Di Kolombia, FARC merupakan pasukan pemberontak di Kolombia yang bertahan di Kolombia yang berhalu komunis. Namun di mata Chavez, FARC bukanlah pemberontak melainkan pihak yang berperang. Dukungan Venezuela kepada FARC tersebut mendapatkan ancaman dari Kolombia dan membuat hubungan regional kedua negara menjadi memanas. Kolombia yang merupakan sekutu Amerika Serikat meminta bantuan keamanan untuk menjaga stabilitas negeri dari aksi pemberontakan FARC. Amerika Serikat kemudian mengirimkan pasukan membentuk pangkalan militer di Kolombia dengan motif menjaga keamanan dari pasukan pemberontak FARC. Berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia menimbulkan ketegangan antara Venezuela dengan Kolombia. Hingga memasuki tahun 2000-an, konflik keduanya negara tersebut semakin memanas. Oke, saya akan menjelaskan dan menyimpulkan dari berbagai konflik yang kelima tadi. Jadi konflik berbagai wilayah dunia seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Eropa mengumpulkan dari beragam faktor seperti ketidakstabilan politik, ketidakpuasan sosial, ketidakmeratan ekonomi, keeksploitasi sumber daya alam, dan persaingan kekuatan regional. Tantangan kompleks ini mencerminkan dinamika geopolitik, sejarah, dan ketegangan internal yang mempengaruhi perkembangan konflik masing-masing wilayah.